Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu yang rutin kita tiap malam Rabu. Insyaallah pada malam hari ini kita akan menuntaskan pada bab tasawuf. Insyaallah masih ada satu kali pertemuan lagi, maka kesempatan ini kita gunakan menuntaskan, menyelesaikan tentang bahasan qiyam Ramadan yang disebut dengan tarawih, dan insyaallah untuk minggu depan kita lanjut dengan Idul Fitrinya, agar Ramadan kita di dalam menjalaninya nanti hingga ke Idul Fitri benar-benar kita diri yang kembali atau disebut dengan Islam. Untuk Ramadan atau tarawih ini berabad-abad masa keislaman, dan mungkin ini tidak akan pernah tuntas hingga hari kiamat tentang perbedaan paham, yaitu perbedaan pada rakaat tarawih. Rakaat tarawih dari yang 4 rakaat plus 3 witir, yaitu 11, kemudian 20 rakaat dan 3 witir hingga 23 rakaat, kemudian 36 rakaat, 40 rakaat, ada bahkan 80 rakaat. Maka di sini diceritakan atau dikisahkan sholat tarawih itu munculnya hingga ke sahabat belum ada sebutan sholat tarawih, belum ada ini. Jadi sejak turun ke masa tabi'in, turun ke tabi'in, turun lagi ke masa, belumlah ada yang disebut dengan tarawih. Yang ada sebutannya qiyamul Ramadan. Maka sejak Rasulullah melaksanakan ketika di Madinah, kemudian mengerjakannya di akhir-akhir Ramadan, di sana Rasul yang mengimami. Nah, dari cerita ini kenapa ada perbedaan jumlah rakaat, sedangkan cerita awal terjadinya tarawih ini diselenggarakan bahkan diimami oleh Nabi kita. Akhirnya umat terpecah karena kadang-kadang ada yang berpedoman Makkah dan Madinah. Untuk segi hal tarawih ia mengikuti, tapi untuk segi hal yang lain tidak mau juga mengikuti bagaimana paham di Makkah dan di Madinah. Akhirnya tidak ubahnya pemilihan keyakinan di dalam beribadah ini mengikuti kemana hati yang suka, kepada hati yang nyaman. Contoh, untuk tarawih mengikuti yang di Makkah. Kemudian untuk kaifiyat sholat jenazah hingga penguburannya, ada yang tidak mau mengikuti cara-cara bagaimana cara yang di Mekah. Maka ini satu ibadah. Ada yang ketika berpedoman kepada Makkah dan ibadah lain, ada yang tidak mengikuti dengan patokan yang dilaksanakan di Mekah. Nah, inilah Islam. Bahwa Islam itu dari banyaknya paham dan perbedaan itu tentunya umat ini pasti bingung. Kemudian dari perbedaan 4 mazhab ini tidak ada satu golongan pun yang berani menyalahkan. Semuanya adalah benar karena keempat mazhab ini sudah diakui tentang keislamannya atau ilmu pengetahuannya sudah diakui. Maka apabila dari 4 mazhab ini diakui, tentunya tidak ada lagi perbedaan atau
saling sikut, saling benci. Justru adanya saling benci inilah yang membuat kita masuk ke dalam 10 sebab sholat kita itu tidak diterima. Dari beberapa redaksi, banyaknya hadis menjelaskan ada 10 sebab sholat kita itu tidak diterima. Ya, diantaranya seperti orang yang sholat tapi menyimpan kebencian. Menyimpan kebencian ini kepada apapun. Misalnya dari beberapa langgar, ada yang 11 rakaat, kemudian ada yang 20 rakaat atau 23 rakaat. Ini saling membenci, tidak menyukai dengan langgar itu. Akhirnya sholat kita tidak diterima walaupun benar, karena ada menyimpan kebencian. Sesuatu yang kita tidak sukai, kita membencinya, kita sholat, sia-sia sholat kita. Kemudian yang 23 pun sama halnya seperti itu. Yang 11 bid'ah adanya, karena itu bukan tarawih, itu witir. Saling tuduh, saling mengklaim. Jadi saling mengklaim inilah, klaimnya itu saling memunculkan kebencian. Nah, inilah kesesatan kita. Sholat kita menjadi tidak bernilai. Kemudian apabila hal ini masih terus-menerus berlanjut, kapan kita bisa membersihkan hati kita? Orang yang kebenciannya ada, apalagi dendam, selamanya sholatnya tidak akan bernilai. Kalau sholatnya tidak akan bernilai, maka sholatnya tetap sah, tapi nilainya tidak membawa nilai atau manfaat. Inilah kita belajar ilmu diri. Kita mengkaitkan dengan dalil bahwasanya iqra kitabaka. Semua diri kita inilah yang diperintahkan untuk dibaca. Maka amaliyah, baik itu sholat, doa, dan apapun, itu adalah cara diri untuk kembali. Jadi sikap kita dari perbedaan banyaknya pendapat, mana yang harus diambil? Yang kita yakini satu hal dahulu. Yang pertama yang kita yakini itu adalah bahwasanya perbedaan jumlah rakaat tarawih ini dari 4 mazhab ini tidak ada satu golongan pun yang berani menyalahkan atau mengklaim kamilah yang benar. Hanya para pengikutnya lah yang saling berdebat, yang saling mengklaim, saling menyerang. Jadi pegang dahulu itu. Artinya kita yakini dahulu, sebelum kita mengerjakan tarawih, kita harus membuat sikap hukum. Mana yang harus kita ambil agar kita ini tidak menjadi ikut-ikutan. Aku ya terserah imam aja. Orang 11 ya 11, orang 20 ya 20. Jadi di dalam hukum kita tidak bisa mengambil suatu sikap itu tanpa keilmuan. Harus kita ambil dengan keilmuan. Kalau kita mengambil sesuatu itu hanya dengan ikut-ikutan, maka inilah yang disebut dengan amal tanpa ilmu. Amal tanpa ilmu menjadi sia-sia. Ini pentingnya kita mulailah kita belajar ke depannya ini untuk mengambil atau mengamalkan sesuatu amal ibadah itu yang bersifat kita yakini bahwa kita tahu dengan ilmu
ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita miliki. Ini tidak lagi dasarnya. Kalau banyaknya Muslim sekarang itu kan pasti banyaknya ikut-ikutan. Alasannya apabila yang 11 rakaat itu bubuhan Muhammadiyah. Kemudian yang 23 rakaat itu bubuhan NU. Akhirnya terjadi gesekan. Inilah rusaknya hati kita. Kita membaca diri, tapi kita tidak tembus pada hal-hal untuk kebersihan hati di dalam perbedaan hukum. Akhirnya kita terhukum dengan hukum itu sendiri. Kemudian di dalam Ramadan, karena disebut dengan qiyam atau qiyamul Ramadan. Arti qiyam kalau secara huruf Qaf berarti ada 3 huruf, Qaf, Ya dan Mim, qiyam. Sedangkan Ramadan itu sendiri adalah bulan waktu yang diberi nama dengan Ramadan. Waktu itu adalah bulan, kemudian diberi nama Ramadan. Ramadan itu adalah hakikatnya roh ini sedang dalam perjalanan, roh sedang menuju tempat asal. Maka syarat-syarat untuk menuju ke tempat asal adalah pada nur, ada yang disebut dengan tawaf prosesnya, dan ihram. Maka proses tawaf pada huruf ta, wa dan fa. Ini merupakan proses kepada huruf waw, yaitu pembersihan daripada bentuk kesyirikan, hingga kita bisa kembali kepada huruf nun yang disebut dengan nur. Jadi Ramadan ini harus benar-benar kita bisa berada pada huruf nun akhirnya itu. Apa artinya kita berpuasa, sholat, tapi Ramadan kita ini menjadi gagal. Buatlah Ramadan akhir daripada perjalanan hidup. Jadi hakikatnya kita kembalikan ke asal. Prinsip atau kaidah diri, kaidah agama untuk yang disebut Islam atau aslama, untuk berserah diri hingga ia kembali, itu adalah dimulai pada akhir cerita tentang taubat. Kita mengulang sedikit bahwa taubat itu hakikatnya roh sudah mendekati akhir daripada tempat tinggal yang disebut dengan batang tubuh. Jadi ketika roh itu hendak keluar daripada batang tubuh, syariatnya sholat taubat. Jadi orang sembahyang taubat itu hakikatnya adalah roh meninggalkan batang tubuh. Artinya batang tubuh yang tampak ini adalah daripada roh. Makanya ana antallah, aku adalah engkau. Tidak ada lagi urusan yang lain. Maka setelah pengakuan itu, taubatnya berhasil atau dianggap sukses, keluarlah roh dari batang tubuh. Maka disebutlah kita meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia pada hakikatnya di dalam sholat disebut dengan syafar. Kalau syafar kan secara syariat seseorang yang meninggalkan tempat tinggal atau kampungnya, ia merantau. Maka hakikat yang sesungguhnya syafar itu adalah roh sudah keluar dari batang tubuh kita. Ia melakukan perjalanan kemana? Menuju ampunan Tuhan, menuju huruf roh, menuju rahmat Tuhan. Untuk sampai kepada rahmat Tuhan ada syaratnya, yaitu yang disebut dengan tawaf. Tawaf itu syariatnya lagi hanya bisa dilaksanakan kalau kita berada di kota Mekah, yang disebut dengan
di samping Ka'bah dengan mengelilingi 7 kali, itu kan syariatnya. Setelah kita cari, kita kaji bahwa Ka'bah itu adalah hati kita. Maka hakikat daripada tawaf ini adalah hati kita yang kita bersihkan. Kalau kita hanya mempelajari syariatnya, maka seumuran kita kada pernah tawaf. Tawaf ini membersihkan hati. Jadi ujar Tuhan, wahai roh irji'i ila rabbiki. Sebelum sampai kepada rahmatku, itu ujar Tuhan, tawaf bersih ipang dahulu hati. Nyawa itu pada kawal sampai kepada tempatku, asal engkau itu roh, ujar Tuhan. Kalau belum tawaf, artinya kalau hati itu belum bersih. Jadi tawaf itu membersihkan hati daripada kesyirikan. Lalu kita ini hakikatnya mengerjakan keliling 7 kali mengelilingi Ka'bah, itu hakikatnya membersihkan hati. Tentulah orang yang mengerjakan umrah dan haji, ia tawaf ke Baitullah itu membersihkan hati. Buktinya orang yang haji dan umrah masih berlaku penyakit hati. Ya, itulah karena hanya mengetahui syariat tawaf. Sesungguhnya tawaf itu adalah membersihkan hati daripada kesyirikan. Syirik itu kan banyak. Kita setiap hari itu kadang mungkin menghindari hal-hal yang syirik. Minum syirik, makan syirik. Kenapa? Karena menuduh air itulah yang menghilangkan haus, menuduh nasi itulah yang mendatangkan kenyang. Itu syirik sudah setiap hari. Menuduh usaha yang mendatangkan rezeki. Maka jangan kita beranggapan itu usaha yang mendatangkan rezeki. Usaha adalah kehendaknya, rezeki adalah kehendaknya. Nah, ini kan sudah kesyirikan semata. Tawaf, kalau sudah kita sukses, anggap aja tawaf hati ini berhasil sudah. Kalau dia penyakit lagi hati, itu ihram namanya. Kenapa ihram? Karena dunia itu ada lagi. Jadi sholat ihram itu dunia sudah ada lagi harusnya. Ingat ada memikirkan akan dunia. Maksud kalau memikirkan dunia tadi ini bukan dipahami atau diamalkan ketika dunia itu rumit, ketika dunia itu mengkhawatirkan, biar aja, sudah takdirnya sudah, itu orang pasrah namanya. Artinya ini ada memikirkan dunia tadi, ketika ia mendapat masalah di dunia, ia bukan takut akan dunia, ia temui Tuhan. Bagaimana cara menemui Tuhan? Dengan tadabbur, ia mengembalikan Allah yang mengendaki urusan. Itu kan kembali namanya. Nah, sikap kita dalam kehidupan dunia, jangan sikapi dunia ini dengan rasa ketakutan. Jadi kalau ketakutan itu akhirnya dunia hidup dalam diri kita. Hindari itu. Jadi kalau kita sudah ada lagi urusan dunia, maka disebut dengan ihram. Kalau sudah ada lagi urusan dunia, inilah ujar Tuhan, illa rabbiki ayyuhika, sudah illa rabbiki, kembali kepada ampunan yang asal itu roh dan ba, yaitu persaksian yang awal tadi apa? Illa rabbiki, sampailah lalulah dicipta Tuhan syariatnya yang disebut satu waktu itu disebut dengan nama bulan, yaitu Ramadan. Terjadilah Ramadan. Jadi peristiwa Ramadan ini roh kita itu sudah mendekati tempat asal. Kira-kira bisakah nantinya roh kita ini akan mendekati ke tempat asal kita? Nah, kita dalam perbedaan di bulan Ramadan ini tentunya kepada jumlah rakaat tarawih menentukan. Nah, mari kita belajar membahas rakaat tarawih ini dengan ilmu diri. Bagaimana rakaat tarawih ini dari yang 11 kita cocokkan dengan ilmu diri.
Kemudian yang 23 cocok ada dengan ilmu diri. Kemudian yang 36 cocok ada dengan ilmu diri, susunan diri. Nah, akhirnya kita temukan. Nanti kita langsung kita bedah tentang susunan diri sesuai rakaat yang kita temukan. Namun yang kita pahami dahulu, untuk menuju melaksanakan jumlah rakaat itu kita pahami dahulu apa yang kita pahami. Yang pertama, bagaimana kesuksesan tawaf dan ihram kita tadi. Sukses kada? Ada kalanya kita harus mengetahui untuk dapat kita itu masuk kepada pemahaman atau bisa dalam mengamalkan bahwasanya diri kita itu tawaf atau pembersihan itu karena kita mengenali bagaimana Allah menciptakan hari. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan sana, Allahu turbah yauma syakti, bahwasanya bumi ini Allah cipta pada hari Sabtu. Jadi bumi yang kita tempati ini Allah ciptakan pada hari Sabtu. Sabtu itu jadilah rumah kita, tempat tinggal semua makhluk. Kemudian wa khalaqa fiha jibala yauma ahad. Jadi sudah bumi ini ada, rasanya Allah cipta supaya kuat, jangan goncang bumi yang disebut dengan gunung, yaitu jibal. Makanya di sini sebutnya wa khalaqa fiha jibala yauma ahad. Ada sebuah di dalam Al-Quran itu ada dengan bacaan, kita lupa surah dan ayatnya, bacaannya itu kan jibala autada. Itu bila kita bacakan 3 kali atau 7 kali, tapak kendaraannya katakanlah lagi mengangkatnya. Itu ada dalam satu ayat. Karena kata-kata ujung ayat itu jibala autada. Baca 7 kali tambahkan itu. Kalau lagi diangkat kendaraan itu kurang karena mau makan. Artinya menjadikan kendaraan itu atau apapun sifatnya barang atau kunci, kita bacakan itu 7 kali, orang kata mau kotak kuncinya. Sama itu. Atau bila hendak maha tanpa dibacakan itu kata mananya tawakat. Jadi pukulan kita itu seberat gunung. Itu digunakan orang kayak gitu. Kemudian dijelaskan lagi di sini wa khalaqa sajara yaumal isnain. Sajara itu di sini disebutkan bahwasanya Allah menciptakan pepohonan pada hari Senin. Nah, jadi kalau anak bertanam Senin itu bagus, karena Allah menciptakan pohon-pohon itu pada hari Senin. Nah, jadi mau anak berumah, bakabun, pas tuh mulailah hari Senin. Tuhan menciptakan pohon-pohon hari Senin. Kemudian wa khalaqa bahruha yaumal salasa, dan aku ciptakan yang tidak aku sukai itu pada hari Selasa. Maksudnya apa sih ini? Makanya orang itu banyak yang berpendapat bila hari Selasa itu hari sial. Inilah anggapannya yang salah. Ujar Tuhan, aku maulah sesuatu dan aku pun sesuatu itu kadang menyukainya. Itu hari Selasa aku ulah. Artinya aku pun kadang menyukai, tapi aku yang maulahnya. Tapi manusia membencinya dengan hari itu. Kita bukan membenci harinya. Coba kita tahu, sesuatu yang buruk itu Allah ciptakan pada hari Selasa. Dijelaskan di sini. Wa khalaqal makruha yauma Selasa. Yang kita yakini itu apabila kejadian yang menimpa kita itu sesuatu yang kada Allah sukai, Allah pun mencipta.
kita tidak bisa menolak. Karena manusia itu hurufnya adalah menerima. Kemudian dijelaskan lagi di sini wa khalaqal nura yaumal arabiyah. Kemudian aku ciptakan dia Tuhan cahaya. Terang benderanglah alam semesta ini. Makanya ya Tuhan, bukankah nur itu bercahaya? Artinya langit dan bumi ini adalah nur, cahaya dariku pada hari Arba. Makanya hari Arba itu kan Allah tampakkan. Makanya sejarah hari Arba itu mulai zaman Nabi sudah ternyata kalau ada akan pemilihan pemimpin itu pasti hari Rabu. Sampai wayah ini Indonesia pun bila mengadakan pemilihan hari Rabu, ternyata pemilihan bakal hari Rabu juga. Karena hari Rabu adalah dijadikannya pemimpin nur. Inilah ternyata banyak yang mempertanyakan kenapa hari Rabu terus. Bakal aja pemilihan hari Rabu orang adakan. Ternyata dalam sebuah hadis dikatakan Allah menciptakan menjadikan pemimpin itu pada hari Rabu nur. Kemudian wabassa fiha dawab yaumal khamis. Dawab ini artinya kalau bahasa kita itu segala macam jenis hewan. Menanam ningon ayam kan hewan juga tuh, sapi kah, kambing kah, hari Kamis mulai itu. Aku jangan berusaha bermodal jual beli binatang misalnya hewan tuh Kamis usahakan. Bagus tuh kalau anak pabrik bertepatan dengan hari segala jenis hewan itu pada hari Kamis. Kemudian khalaqal adama badal asri min yaumi Jum'at fi akhiri khalqi fi akhiri saati min saati Jum'at fima baina asri ilal lail. Nah, di sini dijelaskan dan aku ciptakan Adam pada hari Jumat ba'da asar. Jadi Adam itu dicipta hari Jumat ba'da asar. Ba'da asar di akhir disebutkan lagi di sini baina asri ilal sampai malam. Maulah Adam itu mulai ba'da asar hari Jumat sampai menuju malam Sabtu. Sabtu hidup sudah. Makanya kita ini kan ketika mengkaji dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai ke Sabtu. Ahad daripada Ahad yang asal sudah kita pelajari 7 hari ini bahwa lahirnya kita itu asal hari Sabtu. Adalah kita. Jumat bersatunya roh dan batang tubuh. Akhirnya Sabtu lahirlah kita. Ini menyatakan bahwasanya Adam dicipta ba'da asar, iba asar hari Jumat. Makanya Muslim masakin ilal asri dalam sebuah hadis dikatakan Muslim itu miskin kecuali ia mengerjakan asar ilal asri. Apa maksudnya? Makanya barang siapa yang sholat asar, ia duduk membaca Rabbi firli warhamni atau Allahumma firli warhamni dan seterusnya, maka bacaan itu adalah menghapuskan dosa kedua orang tuanya. Muslim masakin, seorang anak yang tidak mendoakan kedua orang tua terputuslah rezekinya. Ini maksudnya. Ba'da asar itu. Asar itu kan kalau juhur itu roh yang asal diproses. Jadilah batang tubuh Adam dan Hawa. Bersatunya batang tubuh Adam dan Hawa Ar-Rahman Ar-Rahim. Alastu birabikum bala syahidna. Dikeluarkan air lahirlah adalah kita. Maka menunjukkan asal itu adalah asal usul kejadian kita tuh berasal daripada mana?
kita berasal daripada orang tua kita. Makanya orang mengerjakan asar itu sudah, itulah hakikat yang benar-benar doa kepada kedua orang tua. Bukan yang ibadah sembahyang Al-Wifirli wali Widaya, itu kan mendoakan bahasanya. Tapi hakikat doa yang disebutkan sesuai hadis di sini, orang yang tidak meninggalkan sholat asar, itu yang benar-benar mendoakan kedua orang tuanya. Yang ingat sejarah kedua orang tuanya itu adalah orang yang tidak meninggalkan sholat asar. Ini maknanya didapat dari sini, diterangkan sudah di situ. Kemudian dijelaskan lagi dalam sebuah hadis bahwa diri yang namanya Adam itu diciptakan daripada 7 tempat di bumi ini. Tanahnya dari mana aja Adam itu? Dijelaskan lagi dari Ibnu Abbas yang menjelaskan di sini dalam sebuah hadis. Artinya Allah Ta'ala menciptakan tubuh Adam dari segala penjuru bumi, adapun kepalanya dari debunya Ka'bah. Nah, kita ingat bahwa konsep akidah di dalam Islam itu ilmu diri itu dari kepala, badan, dan kaki, kun fayakun. Maka awal diambilnya bibit itu, kepala Adam itu daripada debunya Ka'bah. Ka'bah dijadikan hati pada diri kita. Kemudian disebutkan lagi dadanya, nah ini menyangkut badan, dari segala penjuru bumi, punggungnya dan perutnya dari debunya Hindia. Nah, jadi masalahnya di sini disebutkan punggungnya, perut. Jadi punggung lawan paruh itu tanah dari India. Makanya India itu kan terkenal dengan tariannya. Ternyata tanah debunya itu sifatnya seperti itu. Kenapa India disebut lemah? Punggung itu kan bahasanya tempat ada sesuatu yang dari debunya tanah masyrik, kakinya dari debunya maghrib. Makanya sebuah ayat, walillahil masyrik wal maghrib fa aina ma tuwallu fasyama wajhullah. Nah, 7 tempat di muka bumi ini Allah menciptakan, mengambil bahan baku untuk mencipta Adam tadi. Adam habis asar hari Jumat Allah cipta daripada 7 tempat. Allah ada itu. Jadi semua mengungkapkan sejarah diri kita. Maka kita akan dari ini tentunya kita mengenali akhir daripada penciptaan batang tubuh Adam, kakinya, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasyama wajhullah. Inilah dalam sebuah hadis dilanjutkan lagi, wahai Muhammad, ciri umatmu yang selamat itu apa? Ahlus sunnah wal jamaah, al jamaah. Maka amalan titik terakhir kita adalah al jamaah huruf jim, bersesuaian penciptaan batang tubuh Adam. Maka apa? Tidak memunculkan kebencian ujungnya. Kalau ini kita lihat kipas angin berputar, siapa yang memutar? Adalah setrumnya riam kanan. Kalau kita lihat pandang bola lampu mengeluarkan cahaya, siapa yang membuat cahaya? Adalah setrum riam kanan. Ini amalan huruf jim wajhullah. Tidak memunculkan perbedaan. Kita tidak membenci kipas angin berputar dan tidak membenci cahaya lampu yang menyala. Itu maksudnya mereka tidak bisa. Oh, kipas angin, ujar bola lampu, kenapa engkau berputar? Tidak bisa itu. Karena bola lampu sadar yang memutar itu bukan kipas angin yang berputar. Itu adalah pekerjaan daripada setrum yang kanan, dan kipas angin pun sadar. Kenapa bola lampu ini menyala? Ia sadar bahwa itu adalah setrum daripada riam kanan. Nah, kalau sudah kita sampai di titik ini pengamalan kita, ihram kita, maka roh kita ini akan berada pada titik nur, akhir daripada perjalanan kita. Nah, sekarang kita kaji jumlah rakaat di dalam Ramadan mana yang cocok untuk diri kita. Bahwasanya anasir kita, wah, kan kita jelaskan tadi, diciptakanlah manusia berikutnya itu dari ayah dan ibu. Di sini dijelaskan ada 4 anasir dari ayah, 4 anasir daripada ibu, 3 anasir daripada Allah. Coba kita dengan ilmu huruf kita di sini.
ini akan menentukan rakaat di dalam jadi dari Allah. Kemudian sini daripada ayah atau bapak, kita ini aja sudah. Kemudian ibu, dari Allah ada 3, dari ibu ada 4 anasir, ayah 4 anasir. Yang pertama yang dari ayah, di sini disebutkan anasir yang daripada ayah itu adalah kulit, rambut, tulang, dan darah putih. Kulit, tulang, rambut, darah putih. Kemudian daripada ibu, yaitu darah merah, daging, sumsum, dan lemak. Boleh aja ini kepala-kepala ada bapak, daging berdahulu. Kemudian darah merah, kemudian sumsum, kemudian lemak. Dari Allah ada yang disebut dengan akal, kemudian ilmu, maka ilmu ini adalah fikir. Kemudian hikmah, hikmah ini adalah tadabbur. Nih, dari kesemuanya inilah disebut dengan anak atau diri kita. Nih skemanya, kita lihat. Kita mulai dari ayah. Kita pahami dari ayah bahwa susunan batang tubuh ini diri kita di sini. Tubuh kita ini meliputi 4 anasir daripada ayah, 4 anasir daripada ibu, 3 anasir daripada Allah. Kita konteksnya, kaidahnya adalah kun fayakun. Kita akan cari diri kita. Ini sekarang kita berada di sini. Yang kita kenali yang pertama ada yang disebut dengan kulit. Kulit itu, jadi nih tubuh kita ini kan ada kulit, sadar kita. Kulit dari abah, ya kan, dari ayah. Ternyata unsur abah itu ada. Yang pertama itu kulit. Apa sifatnya kulit ini? Apa kira-kira sifatnya kulit? Kulit ini adalah membungkus, melindungi. Maulah amun inya kapanasan, pasti kulit nang menyandang badahulu. Nih disebut dengan kulit. Inilah apabila mati anak Adam, tidak lagi yang tersisa. Ya kan, tidak lagi yang tersisa. Artinya jasa sebagai seorang pelindung ini masih ada sangkut pautnya. Ini maksudnya, ini upah yang melindungi ini, biasa kuitan itu bagi kita. Makanya riwayat-riwayat hadis-hadis itu perbuatan seorang anak berimbas kepada orang tua ini sejarahnya. Yang pertama tadi kulit, dirasakan, ternyata kulit ini dari kuitan laki-laki. Ia sebagai pelindung. Coba kita pikirkan, kuitan laki-laki itu apa yang dilindungi oleh. Ketika seorang laki-laki memiliki anak, ia membiarkan
Kan bahasanya membiarkan. Kadang menyuruh sholat, kadang menyuruh belajar kepada seorang anak. Apa yang terjadi? Kulit ini menjadi binasa. Karena ia tidak melindungi. Karena itu. Kemudian karena kulit sebagai pembungkus, amun inya kadada kulit kira-kira baguslah tulang kita kelihatan, saraf kelihatan, urat-urat kelihatan baguslah. Busia keguguran apakah langsung ke urat pagatan urat kita. Kulit yang menyandang, padahal tipis saja kulit ini, tapi mampu membungkus juga kulit tidak ada. Padahal orang apa? Tengkorak. Ini. Jadi kulit adalah lambang sebagai pelindung. Ia melindungi. Ia membela. Kemudian ada yang disebut dengan tulang. Kalau batang tubuh tulangnya kada ada, kaulah berdiri, maka tonggak kokohnya. Nih. Artinya berdirinya itu, kuasanya itu karena tulang. Tidak akan ada apapun. Perkembangan kehidupan manusia itu sesuai Allah. Aku ambil, aku keluarkan daripada tulang ini air. Aku datangi alastu biramikum bala syahidna. Maka tulang ini adalah lambang huruf syak. Jadi huruf syaknya itu ada pada tulang, lambang kokoh, pengokohan. Makanya yusabitullahu allazina amanu bil qaulis syab. Dari tulang inilah diambil, dimintai persaksian alastu birabikum bala syahidna, mati orangnya. Nih, tulang nih ada pada anak, matilah orangnya. Tapi ada berisi anak perintahnya di dalam Al-Qur'an. Yusabitullahu allazina amanu bil qaulis syab. Teguhkanlah keyakinannya, Islamnya, imannya, jawabannya, lisannya, teguhkanlah dengan persaksiannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahadat itu. Ini maknanya itu. Kemudian ada yang disebut dengan rambut. Rambut apa lambangnya? Sesuatu yang di dalam batang tubuh tidak dimasuki oleh roh, hanya rambut dan kuku. Sekarang ketika seorang bayi lahir, muncul perintah daripada Nabi, wa yuhlaqu ra'sahu wa yusam, potonglah rambutnya. Maka hakikat pemotongan rambut adalah mensucikan daripada sifat fujur. Maka rambut lambang daripada fa'alhamaha fuzuraha, sampai di pucuk. Apabila seorang anak ini ia berbuat keburukan yang dianggap buruk oleh manusia dan oleh dirinya, keburukan itu bisa kembali dihantarkan. Ini namanya hakikat memotong rambut orang tasmiyah itu adalah dengan mensucikan dahulu tubuhnya, wahyu sama hanya bernamanya. Dibuktikan dari apa? Ketika roh dihembuskan Tuhan itu, ketika ia mengaku anak-anak, adakah diberi nama Nur Muhammad? Bisakah disebut Ahmad? Tidak bisa, karena masih kotor. Ketika roh masih kotor, disucikan dahulu. Ketika ia sudah suci, barulah bernama Ahmad. Sama. Jadi tidak ada orang tasmiyah diberi nama dahulu, hanya potong rambut, tabalik. Akhirnya apa? Dalam kehidupannya sirik serawasan, tidak berilmu. Makanya potong rambut adalah pensucian. Maka makna hakikat rambut ini bahasa sindiran semuanya, ini rambut ini, ya kan? Empat anas ini bahasa sindiran. Kita jangan lihat kulit, oh kulit aja, jangan dipandang kulitnya, tapi sifat kulit. Tulang jangan dipandang tulangnya, tapi adalah sifat daripada tulang. Akhirnya apa? Di tulang pun Al-Quran An-Nisa 58, innallaha ya'murukum an tu'adu al-manati ila ahli. Bahwa setiap manusia adalah membawa amanah. Amanah itu ada di mana? Air yang dikeluarkan daripada tulang ini, ia bersaksi bala syahidna, ia membawa
persaksian semacam berbentuk air hingga akhir hidup ia tetap menyaksikan wajhullah. Kada ada kesaksian yang lain lagi, tidak akan sirik. Rambut, ujar rambut, ya kan? Ayo hanya silahkan yang berbuat fujur, tapi rambut korban dia sucikan. Sekarang dari kitab tarikh ketika Nabi kena santet, apa yang digunakan adalah rambut dengan 7 buhul yang dibuang ke dalam sumur. Rambut menandakan ketika orang itu mengalami sesuatu yang fujur, ternyata dari rambut inilah yang mensucikan dibuang. Ini rambut. Kemudian darah putih. Apa sifatnya darah putih? Kalau darah putih dihantam oleh darah merah habis. Di dalam ilmu kedokteran disebut dengan leukemia. Ada mau belakang orang tuh, masih buku. Dirinya leukemia itu tersedut semuanya karena mau hidup. Maka darah putih ini lambang apa? Darah putih ini adalah lambang logik atau akal kita ini. Rasionalitas kita ini ada pada darah putih. Makanya laki-laki itu tidak ada mengutamakan perasaan saja. Laki-laki itu dengan pikiran nih ada pada darah putih. Laki-laki itu ada maunya asal. Artinya ia berbuat sesuatu itu dengan pertimbangan, penuh pertimbangan. Disebut dengan darah putih sifat. Maka sifat diri kita ini adalah menggunakan akal pikir. Sebagaimana di akal pikir itu adanya pada anasir Allah. Di sini dilambangkan darah putih. Jadi darah putih itu adalah logiknya manusia itu berpikir. Jadi darah putih itu simbol kedamaian. Damailah. Nah ini simbol-simbol. Kita jangan memandang nama. Jangan tertipu dengan ada kulit, ada tulang, ada rambut. Ini syariat semuanya. Ketika syariat ini ada, kita tertahan pada nama-nama ini. Tidak kita kaji. Kita rasakan susunan tubuh kita ini ada kulit, ada tulang, ada rambut, dan ada darah putih. Karena darah putih inilah yang awal-awal bersaksi alastu birabbikum bala syahid. Kemudian dari unsur ibu ada yang disebut dengan daging. Nah, sekarang kalau dari Allah, dari ayah ada tulang, ada kulit sudah lengkap, ada rambut. Sekarang daging ini adakannya di mana? Tentunya masih di dalam yang dibungkus oleh kulit. Jadi daging ini adalah merapikan susunan tulang. Coba aja kalau tulang itu ada dagingnya bisa berlintas kusut. Jadi supaya urat-urat itu pas menempel pada daging, jangan saling kusut. Daging inilah. Jadi daging ini memperkuat kedudukan susunan tulang belulang kita. Makanya seorang ibu itu atau perempuan itu kekuatannya itu bukan tenaganya yang kuat. Kekuatan untuk menahan tulang belulangnya itu berkali-kali lipat daripada lelaki kita. Coba aja bagendongan di belakang maimpro seikong, di belakang seikong masih kawat sambil bermasak, masih kuat. Cek jam bibirnya itu, ya. Jadi dibuktikan bahwa daging memang ternyata dari perempuan itu adalah membungkus kekuatan tulang. Kita syariat kalau kita pandang di situ. Namun kita lalakian, namun sambil bergendongan seikong mahampir memasak sudah terjadi kisroh, sudah kada akan mampu. Ternyata daging adalah daripada bibirnya. Maka hakikatnya daging ini apa? Daging adalah melengkapi. Artinya menyempurnakan susunannya, kan sudah tulang-tulang tadi adalah disempurnakan oleh daging. Jadi kita pandang daging ini adalah sebuah kesempurnaan diri kita. Ini batang tubuh sempurnakan adanya daging supaya rapi susunannya. Kan ada daging, kulitnya aja ada, apa yang terjadi? Ya, tengkorak berbungkus dengan kulit baguslah.
rangkanya aja kayak mobil tuh, nah rangkanya aja ada ditutupi apa namanya tertutup, belum ada bungkusnya, daging jarak kerangka mobilnya itu. Kemudian ada yang disebut dengan darah merah. Nah, di darah merah ini simbolnya apa? Simbolnya adalah perasaan. Cek ya. Darah merah ini adalah simbol daripada ledakan. Darah putih lelakian, darah merah bibinian. Inilah yang disebut dengan fujur dan takwa. Jadi ini fujurnya itu takwa. Makanya fujur ini artinya di darah merah ini ledakan emosi. Makanya kalau ada bibinian penyalikan wajar, karena memang dari awal darah merah ada di seorang perempuan. Artinya saring-saring seorang bibinian itu ada daging mampu ditahannya. Kalau lelaki yang karena darah putih pasti tampak. Jadi pengaruh sifat manusia itu membawa kepada 4 anasir ini. Ini pengaruh daripada 4 anasir. Darah merah simbol daripada perasaan, ledakan-ledakan emosi. Emosi itu sebenarnya kan api yang dari neraka dikeluarkan. Jadi hakikatnya adalah darah merah itu sebenarnya ledakan dari api neraka itu, panas, hawa panas. Adalah darah merah. Kemudian sumsum. Kalau sumsum ini di mana ledakannya? Di dalam tulang. Ya, sumsum itu di dalam tulang. Tapi ini apakah sumsum yang di dalam tulang? Kalau di dalam tubuh manusia di mana arahnya sumsum? Tulang sumsum ya. Di mana arahnya? Tahu lah kira-kira. Tulang sumsum kalau ini sapi itu kan di dalam apa arahnya tuh? Betisnya ialah yang pas diri turun anaknya dengan ditata kurang itu tuh dia ada sumsum yang dimasukkan orang sedotan diisap. Itu mengambil isinya sumsum. Maka sumsum inilah ketika ruku siapa yang menyandang, ketika ingin sujud. Maka bibinian ini sih makanya dianggap adalah derajat bibinian itu kan makanya ya sebagai pengikut daripada Adam, daripada laki-laki. Jadi sumsum ini letaknya walillahil masyriq wal maghrib, masuk andakannya di masyriq dan maghrib. Lambang kesabartaan ini menandakan adalah daripada ibu. Jadi si ibu tadi berasal daripada Adam. Maka kata-kata sumsum, kalau kita lihat bentuk daripada batang tubuh kan tulang aja dah. Tulangnya ada di laki-laki, sumsumnya ada di bibirnya. Sumsum itu kayak agar-agar, ialah lemah. Makanya bibirnya itu disebut dengan kaum lemah. Jadi kalau kaum lemah ini biasanya apa yang ia senang? Adalah urusan dunia. Urusan dunia gimana? Karena sumsum yang membuat menyenangkan, membahagiakan itu adalah lebih kepada urusan dunia. Sumsum ia senang. Kemudian ada yang disebut dengan lemak. Lemak itu apa? Kalau ini lemak jahat ya ialah lalu nang diseduh secara syariat nang nyatanya ialah bila kebanyakan lemak lalu darah ini kada jalan lagi, tertahan oleh lemak. Artinya fungsi pada batang tubuh itu kada berjalan normal. Ini syariatnya yang tampak, padahal tipuan semuanya. Kan ini kan kalimat sindiran anasir ini. 4 anasir ini daripada api, angin, air dan tanah.
Lalu ada nama daging, darah merah, sumsum dan lemak. Di situ ada kulit, tulang, rambut dan darah putih. Menamakan daripada 4 anasir tadi dibagi lagi kepada 4 anasir. Pemberian nama-nama anasir tadi itu sindiran beri judul pada diri kita. Diberilah lemak lagi di dalam bentuk tubuh. Kira-kira lemak itu apa? Kalau paham kita paham itu lemak jahat ya. Lemak jahat itu bilanya kebanyakan lemak. Contoh di parut, kalau daripada akan buncit loh, ganal lah parut, ini aja kebanyakan lemak diseduh, dikeluar. Lemak dihasilkan daripada apa? Kita cari dulu. Apa yang menghasilkan daripada lemak? Inilah unsur daripada semua urusan dunia adalah pada sumsum dan lemak. Makanya seorang wanita itu paling bahagia, paling senang. Dah bawa hak atau perhiasan selesai dah. Hilang meledaklah darah merahnya nih. Dikalahkan oleh sumsum dan lemak. Bilanya kebahagiaan ini lebih pada menyenangi kepada kehidupan perhiasan dunia. Itu letaknya. Ini kodratnya sudah kada. Sekarang berlaku kada pada diri kita ada sesuatu yang kita senangi, urusan dunia aja yang kita senangi ada. Berlaku. Makanya kehidupan seorang anak ini bagaimanapun baiknya, kehidupan bapak mau alim kah abahnya, kada menjamin anaknya alim. Tidak ada sejarahnya. Mulai Ibrahim ya kan, dilahirkan daripada seorang bapak yang sirik, tapi mamanya baik, umpatkan mamanya. Din yang paling banyak diturunkan, yang paling banyak diikuti adalah nih, karena di sini Hawa. Jadi kalau bahasa secara syariat dalam tarikat hakikat ma'rifat, ini urusan syariat ada di ibu-ibu sini. Jadi sifat di sini ini menyukai kepada yang tampak aja. Namun kadang-kadang ada percaya. Maka seorang sifat ibu-ibu itu bilanya kada melihat. Bila melihat jauh-jauh sudah melihat bermangaan bepandiran selesai sudah. Inya kada peduli apa yang dipadirakan. Pokoknya bila perlihatannya bepandir sudah dalam si anu dah langsung memuncak emosinya das langsung ledakan. Tapi kalau seorang bapak ada dulu kita ketakutin dulu apa kadang dipadirakan. Makanya kan Hawa itu kan kehidupan Nabi Adam dan Siti Hawa itu kita sebut Siti Hawa adalah bibinian pada waktu kadang. Kenapa Siti Hawa itu masih cemburu dengan Adam, maka bibinian kadang. Inilah dari sifat. 4 anasir ini membuat sifat bahwasanya ia hanya kepada yang tampak, perasaan diutamakan. Kalau itu kan lebih kepada logika. Jadi ini perasaan darah ini kepada perasaan semua dia gunakan semuanya. Jadi kalau kita anut kepada hal-hal yang lain, darah merah ini kepada fuzurnya, kepada takwanya di darah putih. Muncul lagi damai 4 agama. Majusi. Perdamaian 4 agama itu kan dari Majusi, dari Yahudi, dari Nasrani, daripada Islam. 4 agama berdamai. Syariatnya diadakan Tuhan. Kejadiannya dengan meletakkan batu Hajar Abyad yang sekarang disebut Hajar Aswad. Hajar Abyad tuh batu putih. Sekarang disebut Hajar Aswad batu hitam karena sudah banyak tandanya, sudah benar diri. Dimunculkan Tuhan. Jadi syariat-syariat yang ada itu gambaran diri semuanya. Nama-nama daripada roh yang sudah berubah-ubah. Siapa yang berubah? Inilah yang disebut bahwa Nur Muhammad itu adalah muhaddas. Nah, disebut muhaddas ini kan berubah-ubah sifatnya. Ada penamaan di dalam nama, ada nama. Di dalamnya lagi ada nama, di dalamnya lagi ada nama. Tapi kita kaji akhirnya sampailah ke titik asal. Inilah diri kita semuanya. Jadi kalau sembahyang itu ini rakaat sudah, maka rakaat ada di 8 rakaat.
Ini susunan rakaatnya. 4 rakaat di ayah, 4 rakaat di ibu. Jadi 11 rakaat itu pas kepala, badan, dan kaki. Kira-kira amal Nabi pada itu kayak apa menyusunnya? Sudah kita utak-atik, sudah kita urat-urit lah. Kenapa sikap hukum kita mengambil yang jumlah rakaat 8? Seandainya lah diperdebatkan rakaat tarawih paling banyak 80 rakaat, apa bedanya dengan tahajud? Paling banyak 12 rakaat, apakah 2 rakaat kada boleh? Apakah 4 rakaat kada boleh? Tidak ada batasan. Sedangkan disebut tarawih itu adalah santai. Kalau ini sampai yang tarawih pak ambil rakaat yang banyak, kawakah disebut tarawih? Kawalah santai. Nang santai itu nang sedikit, nang banyak kata kawa santai. Kan bertentangan sudah dengan penamaan itu. Dan kita kajikan penamaan di muka bumi ini sifatnya, sifat daripada dirinya itu. Jadi kalau dinamakan tarawih berarti santai, maka sifat santai itu adalah tidak membuat tergesa-gesa. Kalau kita mau ambil nang 36 rakaat, kayak apa sifat syaratnya itu? Bisakah disebut tarawih? Hilang sudah. Sama. Sekarang ini 4 anasir ada pada diri kita. Pada ayah ada 4, pada ibu ada 4. Ya. Nah, daripada yang 4 ayah, 4 ibu itu dikembalikanlah. Inilah kata Nabi, pada hari ini Islam disempurnakan. Turun ayat yang ketika Nabi di akhir hidup Allah, wahai Muhammad, pada hari ini Islam aku sempurnakan. Agama aku sempurnakan. Agama itu adalah diri. Disempurnakan dengan apa? Dengan akal, fikir, dan tadabbur. Di sini disebut akal, ilmu, dan hikmah. Kesempurnaan diri itu daripada kesemuanya sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana kita menafsirkan suatu ayat, diri yang disempurnakan dengan apa? Jadi 4 anasir ayat dan dulu diambil, jadilah ini. Maka diri ini disempurnakan Tuhan. Ini adalah agama. Agama aku sempurnakan dengan 3 hal: akal, fikir, dan tadabbur. Sekarang jadilah diri kita. Nah, diri kita ini sudah hidup. Anggap aja sudah hidup. Ya, karena manusia hidup itu seiring waktu berjalan, agama itu begitu sudah ada, diakhirkan Allah sempurnakan agama itu. Sekarang ini kita jalan, ada emosi pada diri kita, berarti kita mengambil sifat daripada itu, mengambil keturunan daripada ada emosi daripada diri kita. Allah menyempurnakan diri kita dengan apa? Akal dan pikir. Berpikir dulu kita gunakan akal untuk berpikir, kenapa aku emosi, kenapa aku sakit, ya kan? Setelah dengan akal dan pikir, maka pikir ini berarti ilmu. Begitu kita berilmu, kenapa aku sakit? Oh, sakitnya aku hari ini karena si A, ya kan? Berpikir dengan ilmu, si Anu membuat aku sakit. Ya, sempurna diri kita dengan tadabbur. Bukankah si Ano yang membuat aku sakit? Si Ano ditakdirkannya dan aku pun ditakdirkannya untuk sakit. Tadabbur, sempurnalah diri kita. Ini cara pengamalan jadinya itu. Cara amalnya kita, cara menghadapi kehidupan, semuanya adalah mengembalikan kepada 3 anasir Allah. Fatihah pun aku bagi 2 kan. Barang siapa yang mengembalikan hak aku, bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini 3 ampun Tuhan. Inilah hakikat rakaat tarawih itu. Lebih kita mengambil sikap hukum, kenapa memilih yang 8? Karena hanya tidak lebih daripada 4 anasir masing-masing itu berdiri. Lalu bagaimana yang lebih daripada 8 sah atau kada? Kita tidak bicara sah atau tidak sahnya. Tidak membicarakan sah atau tidak sahnya. Karena sudah jelas yang 8 sah, yang 20 sah,
yang 36 sah. Makanya kita tidak bisa membicarakan kepada sahnya lagi. Karena orang menyatakan semua adalah sah. Tapi konteksnya adalah bersesuaian kada dengan susunan diri kita. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan susunan diri? Kan itu. Jadi kita sudah mau taati. Bagaimana menyusun yang 20, 30 dan 40 rakaat itu dengan susunan diri, kita belum menemukan, belum dapat menyusun. Tapi kalau yang sudah pasti mudah menyusunnya. Bagaimana kita menyusun? Inilah artinya kita memilih di dalam beribadah itu dengan ilmu, tidak ikut-ikutan. Gitu. Ilmunya apa? Begitu kita pecahkan seperti ini, barulah kita dapat mengambil ketetapan hukum. Ini sebetulnya bahwa kita itu tidak ikut-ikutan di dalam beramaliyah atau beribadah. Nah, itu mungkin sikap hukum kita. Kenapa Ramadan yang disebut amal ibadah pada malam hari dan tarawih rakaatnya berbeda-beda, lalu kita menentukan sikap hukum bagaimana? Makanya kita pecahkan, ternyata kejadian diri kita ini adalah mengambil daripada 4 anasir daripada ayah, 4 anasir daripada ibu, maka disempurnakan Allah lagi dengan 3 anasir. Berkenaanlah dengan sebuah ayat yang disebutkan, wahai Muhammad, pada hari ini agama aku sempurnakan. Makanya almarhum Buya Sakur sudah menyatakan Islam itu belum sempurna. Yang sempurna itu adalah diri. Yang sempurna itu adalah agama. Islam itu kan cara. Orang sembahyang bilainya Allah Akbar, ruku itu Islam cara. Sempurnakah rukuknya? Belum tentu kan sempurna. Itu maksudnya. Yang sempurna itu diri, nih yang sempurna. Ketika ia ruku Allah Akbar, bagaimana sempurnanya diri ini? Ia akan mengembalikan gerak tadi pada apa? Nih, akal berpikir, kenapa aku sholat, kenapa aku ruku, kenapa aku sujud, berpikir lagi dengan ilmu. Setelah berpikir dengan ilmu, geraknya siapa? Akalnya siapa? Nih, sempurnalah diri. Itu maksudnya. Tidak, artinya pemahaman sebenarnya Islam yang disempurnakan, Islam itu cara. Jadi agama yang disempurnakan, dirilah disempurnakan. Jadi kesempurnaan kita sepakat dengan almarhum Buya Sakur itu, bahwa Allah itu yang disempurnakan itu adalah diri, bukan agama Islam yang disebut secara syariat. Diri kita itu penciptaan, itulah yang disempurnakan. Kalau kita kadang menggunakan akal, kadang menggunakan dengan ilmu yang disebut fikir, hikmah ini mentadaburinya, itu kan sempurna lagi diri kita. Dapat musibah langsung ke nomor 3 aja ada hikmahnya. Itu maksudnya mentadaburinya. Bila sudah bicara ada hikmahnya, orang itu sudah menyerahkan musibah tadi. Ia menerima dan ia serahkan. Sudah kehendaknya, qadarullah itu, kehendak Tuhan, sudah mentadaburinya. Tapi sebelum terjadi bisa juga langsung qadarullah. Itu marahnya pasrah, bunuh diri nyaratnya. Belum terjadi. Bila sudah terjadi hanya disebut hikmah, mentadaburi sebuah kejadian. Itu kesempurnaan diri kita. Nah, itu cara kita, artinya memberlakukan amal ibadah itu bersesuaian dengan ilmu diri. Kemudian dari 3 hal ini, karena konsep tadi adalah kun fayakun, dari sini kira-kira kunnya di mana, fayanya di mana, kunnya di mana pula. Kan sampai serakaat nih. Nih, 4 rakaat. Nah, 4 rakaat. Di sini 4 rakaat. Di sini witir. Allah itu ganjil. Nah, Allah itu ganjil.
di mana kun fayakunnya. Mun melihat nama salah-salah andaknya kepada Allah, kepada kun, dialah dapat di sini. Hendaknya pasti ya kepada Allah, artinya bulik semuaan kepada kun. Ini kan yang kita lihat ini adalah jumlah rakaat berkaitan dengan susunan diri. Susunan diri itu ada yang disebut diri terdiri. Bila ini diri terdiri itu bahwa diri itu tersusun daripada kulit, tulang, rambut, darah putih, daging, darah merah, sumsum dan lemak. Itu susun diri, disebut diri terdiri. Ada yang disebut diri terperi, bahwa diri terperi itu adanya bibit yang awal disebut ayah, itu diri terperi daripada roh sampai jadi batang tubuh. Kan diri terperi susunan daripada roh jadi Nur Muhammad. Nah, kemudian jadi kalam, jadilah alam semesta. Itu diri terperi. Kalau di dalam kajian ilmu usul kan disebut itu, orang bingung. Jadi makanya kita gambarkan ini supaya kita jangan bingung. Mana prosesnya, mana kunnya. Kira-kira dari tiga ini yang mana? Kun, faya, kun. Kira-kira amun kunnya itu sudah jelas. Ada pada ya, sudah jelas di mana kunnya. Maka kun, faya, kun. Kunnya ada pada ayah dan ibu, itu kun yang pertama. Nah, jadi ini kun. Fayanya gimana? Nih. Faya, ini kunnya lagi. Nah, karena ada 4 tadi, akhirnya ke bawah. Tadi itu kita ada ngomong beruang situ. Adanya diri kita itu kembali kepada kun. Nah, makanya muncul turunlah surah Yasin ayat 22. Wa ma liya'budu ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Makanya ayat itu ditujukan kepada diri, kepada anak. Bahwa kun yang pertama adalah daripada ayah dan ibu. Kembali kita ke asal. Berproseslah. Sudah berproses boleh kita kasih. Jadi perjalanannya dari ayah ke ibu, kemudian turun ke anak, payah naik ke atas kepada kun. Itu prosesnya. Sesuai lah. Pas seikungan diri kita ini berdiri, boleh kita ini menyesuaikan ayat Quran. Karena di Quran itu kan wa ma liya'budu ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kalau inya kun di sini, ada payah di sini, kun di sini, mana nang wa ma liya'budu ladzi, nah mana buliknya kalau dapat jadi. Nah, ini adalah bagaimana jumlah rakaat itu kita susun dengan diri. Cuma prinsip tadi dulu, artinya di dalam sikap hukum itu kan masih ada prinsip. Aku jangan 20 rakaat. Masalahnya 6 sampai itu bubuhan Muhammadiyah. Ini ngarannya nih, akal dan pikir ini meletakkan jumlah, artinya meletakkan diri kita itu bukan mengembalikan kepada kun, tapi kita di dalam beribadah itu menggunakan akal dan pikir itu dengan kebencian kepada perbedaan paham cek ya. Ya kan? Aku jangan 20 aja, nomor 1 buat Muhammadiyah. Kemudian ketika berpaham 6 11, aku 6 11. Masalahnya nang lebih pada 100 itu guguannya. Oh, ini sebuah prinsip mengambil sikap hukum itu ada landasan kebencian, ada kekotoran hati. Kita mengambil sikap hukum itu, kita meyakini menggunakan akal dan pikir, karena kesempurnaan diri itu adalah akal dan pikir.
Kita gunakan itu. Kemudian akal pikir ini melanjutkan kepada bagaimana kalau kita mengambil satu sikap hukum, misalnya kita mengambil keyakinan akal dan pikir itu kepada yang diumumkan, kita susun dulu di mana ketemunya. Nah, karena kita belum menemukan, maka sikap hukum kita adalah menganut kepada yang 11 dengan witir. Kalau ada pembahasan yang artinya yang lebih daripada 11 jangan bisa susunan dengan menyusun diri, kita haji ulang. Yang penting pedoman sikap hukum yang awal adalah tidak ada pembatasan. Ada kesepakatan sudah dari empat mazhab itu, tidak ada. Seluruh dunia pun yang mengatakan yang 11 itu kada sah. Tapi hanya sebahagian orang yang berbeda paham. Jadi kealimannya kan, kalau bicara alim empat mazhab itu kurang apa, alimnya pasti kayak itu sudah. Sekarang kita keluar dari konteks itu, kita susun dengan ilmu diri dari situ. Kemudian tadi ada berkaitan dengan sebuah ayat, karena Allah menciptakan gunung-gunung tadi di dalam alam semesta ini adalah pada hari Ahad. Ada berkenaan artinya kata-kata jibala. Kalau di sebuah ayat itu mungkin boleh dicari, kita lupa surah dan ayatnya. Wa ja'alna jibala auda. Namun diketik di HP itu keluar ada wa ja'alna jibala auda, akan menemukan nama surah dan ayatnya. Itu fungsinya banyak. Kalau meninggalkan rumah, bacakan 3 kali boleh. Tarik nafas, wa ja'alna jibala auda, hembuskan nafas pada kunci itu misalnya. Tapak, artinya ditapak. Kenapa ditapak? Karena sifat gunung itu kan ditancapkan. Jadi kita menapak itu seakan-akan kita hakikatnya menancapkan. Kadang kalau lagi orang angkat mencabut kendaraan diparkir, wajahnya jibala auda, langsung tapak. Jadi hakikat menapak itu adalah hakikat menancapkan. Boleh dipraktikkan itu, karena itu sangat luar biasa. Allah menancapkan, memperkuat bumi, ya kan? Sekarang adakah di muka bumi ini yang tidak disebut dengan bumi? Diri kita kan bumi juga. Jadi kalau orang ada yang disebut dengan ilmu hipnotis kan pernah kita menyaksikan. Begitu kaki seseorang itu dipegangnya, ya kan, kata kalau lagi mangkat berarti kata kalau lagi bergerak orang berarti itulah ayat. Jadi ayat ini banyak yang menyalahgunakan. Ada yang dengan artinya ditarikatkannya, diamalkannya lalu jadi budaya. Pendek ayatnya. Sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita terangkan sebelumnya itu kan ada yang panjangnya, kalau untuk budaya itu kan ada pada ayatnya. Kalau saya yang berpanjang-panjang. Nah mungkin ini yang bisa kita jelaskan pada malam hari ini, yaitu tentang sikap hukum. Jadi kita tidak bicara hukum lah. Sikap hukum kita itu maksudnya kita itu mengambil atau memilih pilihan itu kepada hukum yang banyak beda pahamnya ini dalam penentuan itu dengan akal dan pikir. Bagaimana? Karena kita mempelajari selama ini adalah semua amal ibadah adalah susunan diri. Kita susun dengan diri kita. Itu tujuan kita. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan setelah ini. Seperti biasa kita mungkin tanya jawab atau mujakarah. Namun sebelumnya kajian ini kita tutup dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.